Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan kesehatan serta keselamatan. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai ke pertemuan ke-7. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fakta, konsep, generalisasi, dan teori dalam ilmu sosial. Sedangkan untuk pertemuan sekarang, kita membahas tentang geografi dalam ilmu sosial. Baiklah teman-teman, saya tampilkan materi pada pertemuan hari ini. Oke, untuk pertemuan kali ini, capaian pembelajarannya, mahasiswa diharapkan untuk dapat melakukan kajian dan diskusi secara akademik tentang kedudukan geografi dalam ilmu sosial. Apa sih geografi? Mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi atau pelajaran geografi pada waktu SMA. Geografi itu apa? Nah, kalau di gambar ini kan ada globe, ada peta. Apa yang Anda pikirkan tentang geografi? Nah, kalau di SMA tentunya ada peta dan ada globe, kemudian ada apa lagi? Selain peta dan globe, bisa jadi ada iklim, ada cuaca, dan lain sebagainya. Diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bumi dalam hal ini yang dimaksudkan tidak hanya berhubungan dengan bentuk fisiknya saja. Bumi itu bulat, bumi itu datar, tidak, tetapi masuk ke dalam semua gejala dan proses alam yang terjadi beserta gejala dan proses-proses yang ada dalam kehidupannya antara manusia dengan alam dan timbal baliknya. Nah, untuk definisinya, geografi itu apa saja? Nah, saya ambil dari 3 definisi menurut Michael Williams yang menyatakan bahwa geography is the study of man and his environment from selected point of view. Yet, natural science, economic, history, the study of local condition as regard industry or agriculture may also said to be concerned with environment. Intinya, dalam pernyataan Michael Williams ini, geografi mempelajari tentang manusia dan lingkungannya, mulai dari kegiatan ilmu pengetahuan, ekonomi, sejarah, bahkan industri maupun agrikultur. Sedangkan berdasarkan Linda, geografi is the science that deal with location of living and non-living thing on the earth and they affect one another. Nah, menurut Linda, geografi itu ilmu yang mempelajari tentang lokasi dalam kehidupan manusia dan non-manusianya atau benda matinya yang ada di permukaan bumi beserta dampak-dampak yang terjadi. Setelah mengetahui definisinya, apa sih yang kita pelajari dalam geografi ini? Atau objek kajiannya apa saja? Kita mempelajari 2 objek kajian geografi. Yang pertama ada objek material dan objek formal. Objek material ini terdiri dari apa saja jenis? Ada aspek fisik atau lingkungan fisik, ada aspek manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Aspek fisik itu apa saja? Aspek fisik itu ada lingkungan sekitar kita, mulai dari gunung, sungai, dataran rendah, dataran tinggi, kemudian ada cuaca, ada iklim.
Kemudian manusia, ya kita manusia, masyarakatnya. Masyarakatnya, kemudian ada hubungan antara manusia dan lingkungan, seperti bagaimana manusia memanfaatkan lingkungannya, bagaimana manusia memperlakukan lingkungannya, bagaimana manusia, apakah manusia itu merusak lingkungan atau merawat lingkungannya. Kemudian ada objek formalnya. Objek formal yaitu cara memandang dan cara berpikir terhadap objek material tersebut dari segi geografi. Lanjut ke prinsip-prinsip geografi. Di dalam mempelajari atau memahami geografi, ada 4 prinsip pokok, yakni ada prinsip penyebaran, kemudian ada prinsip interrelasi, ada prinsip deskripsi, dan ada prinsip korologi. Pendekatan geografi ada 3, ada pendekatan ke ruangan, ada pendekatan ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, dalam pendekatan ini, teman-teman memahaminya tidak hanya satu saja, tetapi ketiga-tiganya dipahami secara komprehensif. Seperti contohnya ini. Di dalam keruangan, kita lihat gambar yang sebelah kanan atas, ada illegal logging atau deforestasi. Ini ada penggundulan hutan. Misalnya di Kota Batu tadi. Ada penggundulan hutan di Kota Batu. Kemudian ada lingkungannya terjadi hujan deras. Kemudian banjir bandang, dan banjir yang ada di Kota Batu sampai Kabupaten Malang sampai Kota Malang. Nah, dari keruangan dan ke lingkungan, dalam keruangannya, Kota Batu berada di ketinggian sekian meter DPL di atas permukaan laut, lebih tinggi dibandingkan Kota Malang. Nah, di sana terjadi illegal logging. Itu keruangan dan ke lingkungannya. Kemudian terjadilah hujan. Setelah hujan deras, dampaknya kemana saja? Nggak hanya di Kota Batu, tetapi sampai ke Kota Malang, sampai juga Kabupaten Malang. Jadi, antara keruangan dan ke lingkungan tetap ada hubungannya, kemudian menjadi kompleks wilayah. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kita kan belajar IPS, Bu. Kenapa kita juga belajar geografi? Apa sih hubungannya? Nah, antara geografi dan ilmu sosial dapat dilihat dari ilmu-ilmu penunjang geografi. Contohnya, ada ilmu geologi, ada geofisika, meteorologi, astronomi, biogeografi, ada geomorfologi, hidrografi, kemudian geografi politik, geografi regional, geografi fisik, dan geografi manusia, yang mempelajari juga tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, serta kejadian dan keadaan di bumi dan ruang lingkupnya. Dari sini, tujuan pokok geografi ini sebenarnya ada di dalam segala uraian dan pemetaan dari ciri-ciri fisik bumi yang berusaha untuk menjelaskan pola ruang yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik, kemudian unsur-unsur manusiawinya. Nah, dari pola dan variasi kegiatan manusia ini dipelajari bersama-sama, tidak hanya geografi saja, bisa secara ilmu ekonomi, kemudian dalam antropologi, bisa sosiologi, ilmu politik, dan lain sebagainya, dari geografi, ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Baiklah, teman-teman. Dari sini, penjelasan dari saya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan. Kemudian, teman-teman
belajar bersama teman-teman yang ada di sebelahnya untuk mendiskusikan tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar saudara menggunakan pendekatan geografi, pendekatan keuangan, lingkungan, dan kompleks wilayah tadi. Nah, setelah diskusi, tulislah dalam bentuk esai, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk video yang diunggah di YouTube. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan ke-7 hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan selalu bersemangat dalam belajar IPS. Nah, apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.